Astagfirullah. Ah, Astagfirullahaladzim. Orang kan. Tadi dulu. Ini orang asli bukan? Bah? Bah? Assalamualaikum. Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Apakah dia yang terjebak di sini? Orang yang terjebak di dalam sungai ini atau memang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Rahayu. Seperti biasa, bertemu dengan saya Sutarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian, untuk mengajak kalian untuk bertadabbur alam, berzikir jalan di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap retakan jantung. Mungkin banyak orang yang bertanya, sebenarnya apa esensi dzikir jalan? Dzikir jalan itu, dzikir jalan terus. Dzikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Sejatinya perjalanan ini untuk meningkatkan level kesadaran kita dari segala apa-apa yang kita alami, itulah sebuah petunjuk buat kita. Oke ya, nih. Dan nanti kita tuh mendatangi tuh di balik pegunungan itu ada sungai, sungai muara yang terdapat cerita yang samar-samar. Cerita itu katanya begini, ada yang mengatakan Kanjeng Sunan Kalijogo bertapa di balik sungai itu, maksudnya di pinggir sungai itu. Apakah benar? Apakah ini hanya sebuah simbolis? Ya, untuk itu mari kita kaji, kita tonton sampai selesai konten ini supaya mendapatkan berkah manfaat buat kita semuanya. Yuk. Nah, ini teman-teman. Mari back to nature bersama-sama, kembali ke alam dan kembali ke alamiahan kita. Yang kita rasakan itu kembali ke alamiahannya. Bukan semata-mata dalam segi fisik yaitu alam ini, namun kealamiahan yang kita alami ya, supaya nanti bisa menjadi berkah ilmu, petunjuk dari setiap kejadian yang ada. Nah, ini teman-teman. Di lokasi inilah yang dimaksud oleh beberapa orang, karena ini sudah familiar dan menjadi keyakinan masyarakat setempat ya. Jadi lokasi ini itu ada sesuatu yang disembunyikan atau yang samar-samar, yang kebanyakan orang sudah meyakininya. Jadi ada cerita katanya ada seorang pertapa yang dulunya itu katanya tuh dinamai sebagai Kanjeng Sunan Kalijogo. Entahlah itu hanya sebuah simbolis ataukah hanya itu memang betulan beliau yang bertapa di pinggir kali ini. Akan tetapi kita perlu mengkaji dari berbagai sudut pandang. Yuk teman-teman, perhatikan dulu. Karena apa? Jadi ada kejadian janggal yang pernah orang alami di sini. Pernah melihat sosok yang mirip sosok tua di area sini ya. Jadi seorang nelayan ketika naik perahu ke sini, jadi disambut oleh beliau orang di sini ya, di area itu. Akan tetapi untuk pengobrolannya itu diprivasikan karena tidak diumumkan untuk semua masing-masing. Setiap nelayan pernah bertemu langsung dengan beliau. Mungkin juga ini mungkin sebagai petunjuk buat kita-kita juga. Yuk kita sana aja yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun punten sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Dan teman-teman, samping itu juga di sini sering digunakan untuk ritual-ritual tertentu pada hari-hari tertentu. Contohnya pas bulan purnama ataukah pas hari Jumat Kliwon, di area sini nih banyak orang melakukan ritual-ritual, entah itu ritual mandi ataupun apa. Nah, ini salah satu contohnya. Ini ada bekas kasur nih mungkin ini ya, bekas kasur untuk tiduran di sini oleh orang-orang mungkin untuk menyambut sosok yang ada di sini. Mungkin juga ada yang pernah bertemu, ada juga yang sama sekali tidak bertemu. Baik, yuk kita coba aja yuk. Nih, di sini suasananya sejuk, kita bisa melihat dari sudut pandang yang mana saja.
kita melihat kealamiahannya, alam yang indah, yang luas. Sebagaimana mungkin alam semesta sedang berbicara kepada kita untuk kita selalu berpikiran yang luas, berpikiran yang lapang, jangan sempit ya. Kalau sempit itu nanti akan menjerumuskanmu kepada kegagalan pahaman. Nah itu ya. Baik, yuk kita masuk ke area sana itu. Karena apa? Beliau seorang pertapa yang disebut sebagai Kanjeng Sunan Kalijogo itu tinggal di area sini, namun apa, di dalam tanah katanya tuh, di dalam bumi, tapi tidak semua orang untuk bisa disambutnya. Apakah kita sebagai orang yang beruntung atau tidak hari ini nih? Baik. Assalamualaikum. Nih, tapi serem nih. Bukan di sungai. Ya justru inilah di sini lokasi yang dimaksud oleh orang-orang tadi. Tuh. Oke, yuk sini yuk. Assalamualaikum. Tapi apa kayak ada suara-suara apa gitu loh maksudnya nih. Dengerin dulu. Coba indera pendengarannya diaktifkan dulu. Indera pendengarannya nih. Tuh. Suara manuk? Bukan, kayak hampir mirip bisik-bisik orang gitu loh. Suara kodok? Bukan. Coba. Jangan-jangan? Coba sini yuk, tuh. Sini yuk. Ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Tuh. Oh. Tuh. Semakin keras. Apakah ini mungkin dimaksud orang itu? Yuk, sana yuk. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Nih. Apakah ini? Hah? Ayam pokong? Suara di sini suaranya. Iya. Nih kan? Astagfirullah. Apakah ini baju orang ini? Nih. Pak. Punten. Assalamualaikum. Nih, ada suara dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita dulu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Tuh kan? Ya ampun. Kita berarti dulu. Bismillah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Orang kan. Tadi dulu. Ini orang asli bukan? Bah? Assalamualaikum. Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Apakah dia yang terjebak di sini? Orang yang terjebak di dalam sungai ini, atau memang ini yang dinanti-nanti orang? Tadi dulu. Bah? Punten. Oh, dia baik. Astagfirullahaladzim. Saya mimpi. Tadi dulu. Saya merinding ini ya. Tadi dulu. Kita perhatikan dulu. Loh. Kok ombaknya berhenti? Hah? Berarti ini pertanda ini. Tadi dulu. Bah? Assalamualaikum. Ini orang biasa nih. Ya. Ini loh. Pakai cincinnya kan? Subhanallah. Berarti bukan Kanjeng Kalijogo. Ini orang biasa. Cincinnya merah delima ini ya. Entar dulu. Kita tak sapa dulu. Assalamualaikum. Mbak. Mungkin kita harus menggunakan bahasa batin supaya kita betul-betul terhubung, nyambung. Assalamualaikum, Mbak. Oh ya, saya dengar, alhamdulillah. Tadi dulu. Pangapunten, Mbak. Kami mohon maaf bila tadi mengganggu jenengan. Kami tidak tahu itu manusia. Iya. Saya Tarto, Mbak. Saya dari Cilacap. Kami mohon maaf bila tadi mengusik jenengan ini. Alhamdulillah. Kalau belum tahu jenengan siapa? Kau tinggal di dalam air, tinggal di dalam tanah. Memang di sini tinggalnya.
Baik, Mbah. Memang Mbah tinggal di sini tuh nggak sesek napasnya, Mbah. Kayaknya apa namanya di luar nalar. Heeh. Maksudnya saya orang yang bejo. Katanya kita orang yang bejo katanya. Bejo yang dimaksud di mana, Mbah? Heeh. Oh, nggih, baik, baik. Baik, Mbah. Heeh. Nggih. Katanya kita adalah orang yang beruntung, tetapi untuk bisa menyambut beruntung itu harus mendengarkan apa yang akan nanti beliau sampaikan. Baik, Mbah. Saya siap menerima, Mbah. Nggih. Nggih. Berarti orang-orang yang dijumpai jenengan termasuk adalah orang-orang yang beruntung, dan termasuk saya pada hari ini termasuk beruntung. Nah, terus bagaimana, Mbah? Syaratnya, baik. Syaratnya bagaimana, Mbah? Nggih. Nggih. Nggih, 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 Mbah, nggih, Mbah. Nggih. Apakah ini bisa saya kasih tahu kepada orang lain, Mbah? Boleh. Boleh, boleh. Nih, saya kasih kuncinya. Kunci sukses katanya orang yang beruntung yang bertemu dengan beliau tadi yang disebut dengan Sunan Kalijogo ternyata adalah sebuah istilah yang mana kita sendiri yang harus bisa menjaga kali aliran air dalam diri kita, aliran napas, aliran hawa nafsu dalam diri kita yang perlu kita kendalikan. Yang kedua, harus bisa menyatukan seluruh aliran air di dalam sungai ini yang dimaksud adalah menyambungkan rasa tresno kepada sesama, jadi menyambung tali silaturahmi, maka kehidupan pasti akan beruntung. Dan yang mana selama ini yang mungkin saat ini sedang putus hubungan, entah itu dengan suami, entah itu dengan saudara, harus disambungkan lagi. Jadi meminta maaf atau memaafkan, maka setelah itu apa? Jadi jembatan-jembatan kejadian, peluang-peluang usaha nanti akan betul-betul terlihat jelas, dan rezeki turah-turah kepada kita yang mau mempraktekkan ini. Oh, begitu, Mbah. Nggih. Berarti ini berlaku untuk semua orang, Mbah. Luar biasa ini. Ini ilmu yang sangat langka, teman-teman. Jadi maksudnya ilmu pasti yang sudah ada dijabarkan oleh alam semesta ini, tetapi banyak orang tidak menyadarinya, bahkan menghindarinya. Ternyata gini, ada sebuah istilah, ini adalah aliran air ini sebagai aliran dalam diri kita, yaitu aliran kasih sayang, aliran hawa nafsu atau yang sejenisnya itu, kita harus bisa mengendalikan itu. Yang kedua itu menyambungkan tali rasa tresno kepada sesama yang mungkin saat ini banyak orang yang terputus, menyimpan kebencian, kedendam ataupun apa saja, itu untuk dihubungkan lagi. Jadi hukum persatuan, menyatu dengan siapa saja. Nanti kalau sudah seperti itu, rezeki pun akan tersambung, akan menyala. Sebagaimana kabel listrik bila tidak tersambung lampu min dan plus itu, lampunya tidak akan menyala. Maka kita harus bisa menyambungkannya sehingga rezeki pun akan menyala. Jalur-jalur keberuntungan akan menyala terang, kita akan menemukan banyak peluang-peluang rezeki, peluang-peluang usaha dan sejenisnya. Kita akan menjadi orang yang beruntung, makmur, jibar-jibur. Nggih, Mbah. Baik, Mbah. Nggih. Baik, baik. Nggih. Nggih, kita boleh lama-lama. Nggih, Mbah. Kalau begitu kami mau pamit, Mbah. Nggih. Pat kula pangapunten, matur nuwun sangat atas wejanganipun. Insyaallah akan kula praktekaken napa ingkang kados wejangan panjenenganipun nggih. Assalamualaikum, rahayu. Ya ampun. Ini kayak mimpi saya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini tapi gini, teman-teman. Dari setiap kejadian yang ada tentunya meninggalkan sebuah petuah ilmu buat kita. Yuk kita praktekkan untuk kita bisa mengendalikan diri, menjaga kali dalam diri kita. Aliran sungai yaitu aliran hawa nafsu, aliran kasih sayang harus kita bisa kendalikan, dan kita bisa menyambungkan seluruh rasa tresna kepada siapa saja. Maka apa? Jalur rezeki
lampu rezeki akan menyala. Kita akan menemukan jalan terang, banyak peluang-peluang yang terlihat. Tuh ya, yuk. Alhamdulillah. Luar biasa. Dari apa-apa yang kita alami inilah yang menjadi petunjuk buat kita. Ternyata tadi ada Kanjeng Sunan Kalijogo di pinggir kali bertapa. Jadi itu adalah simbolis ya. Bertapa, tapa itu nata pikiran, tafakur berpikir. Berpikir untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan aliran sungai ini ya, aliran sungai dalam diri kita, hawa nafsu, pemikiran ataupun mengatur kendalikan diri napas kita supaya terhubung dengan alam semesta ini. Yang kedua, kita akan menemukan jawaban atau sebuah jembatan tuh. Jembatan itu adalah sebuah jembatan kejadian. Jembatan kejadian yang mengantarkan kita untuk sukses. Tiba-tiba ada peluang, tiba-tiba ada orang-orang yang memberikan bisnis kepada kita. Itulah jembatan kejadian. Maka dari itu, yuk kita untuk mau mempraktekannya, untuk bisa mengendalikan diri, ya, dan kita bersedia untuk mengalami dialiri aliran kasih sayang, menyatukan sesama. Untuk adem ayem guyup rukun, keluarga, tetangga, supaya apa? Lampu rezekinya nyala terus. Oke? Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya maksud, dan kalau belum paham silakan diputar lagi, dan pasti kalian akan menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang adem ayem tentrem, berlimpah dan terkabul semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.